Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani. Kepada yang terhormat, Bapak Nur Irwansyah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah membaca. Perkenalkan, saya Amalia Zahra, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi membaca pemahaman kritis. Baiklah, ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian membaca kritis. Pembahasan yang kedua, langkah-langkah membaca kritis. Pembahasan yang ketiga, proses membaca kritis. Pembahasan yang keempat, aneka kemampuan untuk meningkatkan sikap kritis. Dan pembahasan yang terakhir, manfaat membaca kritis. Baiklah, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pengertian membaca kritis. Membaca kritis adalah cara membaca dengan melihat motif penulis, kemudian menilainya. Membaca kritis berarti kita harus mampu membaca secara analisis dan dengan memberikan suatu penilaian. Dalam hal ini, seorang pembaca harus mampu menganalisis dan menilai apakah yang dibacanya itu bermanfaat atau tidak. Apabila hasil penilaiannya terhadap isi bacaan tersebut sangat buruk, berarti si pembaca tidak perlu menyebarluaskan hasil bacaannya kepada orang lain. Hal itu cukup diketahui oleh si pembaca saja, dan bahkan ia dapat saja untuk tidak melanjutkan kegiatan membaca teks tersebut karena dikhawatirkan memiliki dampak yang buruk bagi kepribadiannya. Dan di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Albert, sebagaimana dikutip oleh Tarigan, membaca kritis adalah sejenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan belaka. Harja Sujana dalam Dalman mengemukakan bahwa membaca kritis merupakan suatu strategi yang bertujuan untuk memahami isi bacaan berdasarkan penilaian yang rasional lewat keterlibatan yang lebih mendalam dengan pemikiran penulis yang merupakan analisis yang diandalkan. Menurut Ahmad Selamet, dalam Haras Akholid, mengemukakan membaca kritis merupakan suatu strategi membaca yang bertujuan untuk memahami isi bacaan berdasarkan penilaian yang rasional lewat keterlibatan yang lebih mendalam dengan pikiran penulis yang merupakan analisis yang dapat diandalkan. Sedangkan menurut Ahuja dalam Dr. Sultan pada bukunya Membaca Kritis, mengemukakan bahwa membaca kritis adalah penerapan proses berpikir kritis terhadap bacaan. Aktivitas membaca kritis melibatkan proses kognitif tingkat tinggi.
Pembaca dituntut menerapkan proses berpikir analitik, sintetik, dan evaluatif. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu langkah-langkah membaca kritis. Langkah-langkah membaca kritis dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mengerti isi bacaan. Nah, maksud mengerti isi bacaan tersebut yaitu mengenali fakta-faktanya dan menginterpretasikan apa yang kita baca. Maksudnya, mengerti benar ide pokoknya, mengetahui fakta-fakta dan detail pentingnya, kemudian dapat membuat kesimpulan dan interpretasi dari ide-ide itu. Lalu yang kedua, menguji sumber penulis. Apakah sumbernya dapat dipercaya? Apakah cukup akurat? Apakah penulis kompeten di bidangnya? Termasuk juga diuji pandangan dan tujuan serta asumsi yang tersirat dalam penulisan untuk membedakan bahan yang disajikan sebagai opini dan fakta. Dan yang ketiga, ada interaksi antara penulis dan pembaca. Artinya, membaca tidak hanya mengerti maksud penulis, tetapi juga harus bisa membandingkan apa yang kita miliki serta dari penulis-penulis lain. Dan yang keempat, menerima atau menolak. Nah, bisa juga menunda penilaian terhadap apa yang disajikan oleh penulis itu. Artinya, kita boleh percaya, curiga, meragukan, mempertanyakan, atau tidak mempercayai. Jangan berkesimpulan bahwa sesuatu yang tercetak itu mesti benar, mesti lengkap, dan dapat dipercaya. Sebagai pembaca yang baik, kita harus dapat membuat penilaian untuk kita sendiri. Nah, lebih lanjut, Hardja Sajuna dalam Dalman mengatakan bahwa untuk dapat melakukan kegiatan membaca kritis, ada 4 macam persyaratan pokok, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang bidang ilmu yang disajikan dalam bahan bacaan yang sedang dibaca. Yang kedua, sikap bertanya dan sikap menilai yang tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, penerapan berbagai metode analisis yang logis atau penelitian ilmiah. Dan yang keempat, tindakan yang diambil berdasarkan analisis atau pemikiran tersebut. Apabila pembaca memiliki keempat persyaratan pokok tersebut, maka seseorang pembaca kritis akan dapat menarik manfaat yang sangat penting, antara lain, pertama, pemahaman yang paham dan keterlibatan yang padu, serta hasil usaha menganalisis sifat-sifat yang dimiliki oleh bahan bacaan. Yang kedua, kemampuan mengingat yang lebih kuat sebagai hasil usaha memahami berbagai hubungan yang ada di dalam bahan bacaan itu sendiri dan hubungan antara bahan bacaan itu dengan bacaan lain atau dengan pengalaman membaca. Dan yang ketiga, kepercayaan terhadap diri sendiri yang mantap untuk memberikan dukungan terhadap berbagai pendapat tentang isi bacaan. Dan yang selanjutnya, pembahasan yang ketiga, yaitu proses membaca kritis. Menurut Ahmad Slamet dalam Haras Al-Khalid mengatakan dalam proses membaca kritis dikenal 3 cara membaca, yaitu yang pertama, membaca pada baris, yakni untuk mengikhtisarkan atau meringkas keseluruhan bacaan dan mengenal bagian-bagian sebagai bahan pijakan yang kuat untuk memberikan penilaian terhadap isi bacaan tersebut.
Yang kedua, membaca di antara baris, yakni menganalisis apa yang dimaksud oleh pengarang yang sesungguhnya, khususnya yang tersirat. Dan yang terakhir, membaca di luar baris, yakni untuk mengevaluasi relevansi ide-ide yang dituangkan di dalam bahasa bacaan tersebut. Kedua cara membaca di antara baris dan membaca di luar baris tersebut meliputi penggunaan 4 macam cara, yakni dengan menanyakan, menyimpulkan, menghubungkan, dan menilai atau menempatkan. Dengan jalan bertanya, pembaca membuat sebuah dialog dengan pengarang. Dia melacak sebab-sebab yang menjadi suatu ide tidak jelas, tidak runtut, ajak, atau tidak relevan, bahkan tidak dinyatakan sama sekali. Dengan jalan membuat kesimpulan atau inferensi, pembaca dapat menampakkan berbagai asumsi dan implikasi yang tersirat di antara baris. Pembaca sambil membaca membuat hubungan antara pikiran yang satu dengan pikiran lainnya yang diungkapkan dalam bacaan itu atau pikiran-pikiran yang ada dalam karya tulisnya, maupun dengan hal-hal yang pernah dialaminya, akan dapat melahirkan dasar-dasar untuk membandingkan bermacam-macam pendapat. Penggunaan teknik membaca kritis memberikan manfaat berupa penilaian yang beralaskan serta pemahaman yang mantap sebagai akibat keterlibatan yang mendalam dengan bahan bacaan. Baiklah, di sini kita sudah masuk pembahasan yang keempat, yaitu aneka kemampuan untuk meningkatkan sikap kritis. Nur Hadi dalam Dalman memberikan jurus-jurus latihan untuk meningkatkan sikap kritis sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan mengingat dan mengenali bahan bacaan. Artinya, kemampuan-kemampuan yang termasuk kemampuan mengingat dan mengenali ini meliputi kemampuan menilai ide pokok paragraf, mengenali tokoh-tokoh cerita beserta sifat-sifatnya, menanyakan kembali ide pokok paragraf, menyatakan kembali gagasan utama yang terdapat dalam bacaan, menyatakan kembali perbandingan, unsur hubungan, sebab akibat, karakter tokoh, dan sejenisnya. Yang kedua, kemampuan menginterpretasikan makna tersirat. Yang termasuk kemampuan ini antara lain A. Kemampuan menafsirkan ide pokok paragraf. B. Menafsirkan gagasan utama bacaan. C. Menafsirkan ide-ide pokok penunjang. D. Membedakan fakta-fakta atau detail bacaan. E. Memahami secara kritis hubungan sebab akibat. F. Memahami secara kritis unsur-unsur perbandingan. Yang selanjutnya, masih dengan kemampuan membaca. Yang ketiga, yaitu kemampuan mengaplikasi konsep-konsep dalam bacaan. Kemampuan-kemampuan pada taraf ini meliputi yang pertama, kemampuan mengikuti petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam bacaan. Yang kedua, menetapkan konsep-konsep atau gagasan-gagasan utama bacaan ke dalam situasi baru yang problematis. Dan yang ketiga,
menunjukkan kesesuaian antara gagasan utama dan situasi yang dihadapi. Selanjutnya, kemampuan yang keempat, yaitu kemampuan menganalisis isi bacaan. Kemampuan-kemampuan ini meliputi A. Kemampuan memberikan gagasan utama bacaan. B. Memberikan detail-detail atau data-data penunjang. C. Mengklasifikasi fakta-fakta. D. Membandingkan antara gagasan yang terdapat dalam bacaan. Dan E. Membandingkan karakteristik tokoh yang terdapat dalam bacaan. Selanjutnya, kemampuan yang kelima, yaitu kemampuan membuat sintesis. Secara rinci, kemampuan tersebut antara lain A. Kemampuan membuat kesimpulan bacaan. B. Mengorganisasikan gagasan utama bacaan. C. Menentukan tema karangan. D. Menghubungkan data-data sehingga diperoleh sebuah kesimpulan. E. Membuat ringkasan atau ikhtisar. Dan kemampuan yang terakhir yaitu kemampuan menilai isi bacaan. Kemampuan menilai isi bacaan ini merupakan kemampuan tertinggi pada tingkat intelektual seorang pembaca. Karena ia tidak begitu saja mempercayai terhadap apa-apa saja yang dibacanya, sebelum dilakukan proses pengkajian terlebih dahulu. Aspek ini dan penggunaan bahasa dalam karangan ini meliputi A. Kemampuan menilai kebenaran gagasan utama ide pokok paragraf atau bacaan secara keseluruhan. B. Kemampuan menilai dan menentukan bahwa pernyataan adalah fakta atau sekedar sebuah opini saja. C. Kemampuan menilai dan menentukan apakah sebuah bacaan diangkat berdasarkan realitas atau hanya didasarkan atas fantasi pengarangnya saja. Dan yang terakhir, kemampuan menentukan tujuan pengarang dalam menulis karangannya. Selanjutnya, pembahasan yang kelima, yaitu manfaat membaca kritis. Manfaat membaca kritis menurut Ahmad Selamat dalam Haras Akholid, seorang pembaca kritis akan dapat menarik manfaat yang sangat penting, antara lain 1. Kemampuan yang mendalam dan keterlibatan yang padu sebagai hasil usaha menganalisis sifat-sifat yang dimiliki oleh bacaan. Yang kedua, kemampuan mengingat yang lebih kuat sebagai hasil usaha memahami berbagai hubungan yang ada di dalam bahan bacaan itu sendiri dan hubungan antara bahan bacaan itu dengan bacaan lain atau dengan pengalaman membaca. Dan yang ketiga, kepercayaan terhadap diri sendiri yang mantap untuk memberikan dukungan terhadap berbagai pendapat tentang isi bacaan. Sedangkan menurut Nur Hadi dalam Dalman, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari para pembaca kritis adalah sebagai berikut. Pertama,
haruslah dipahami benar-benar bahwa membaca kritis meliputi penggalian lebih dalam di bawah permukaan, upaya untuk menemukan bukan hanya keseluruhan kebenaran mengenai apa yang dikatakan, tetapi juga menemukan alasan-alasan mengapa seorang penulis mengatakan apa yang dilakukannya. Apabila seorang pembaca menemukan bukanlah hanya apa yang dikatakan, tetapi juga mengapa hal itu dikatakan, dia sudah mengarah yang paham. Yang kedua, membaca kritis merupakan modal utama bagi para mahasiswa untuk mencapai kesuksesan dalam studinya. Mortimer Adler dalam Nur Hadi pada bukunya How to Read a Book mengatakan, kalau kita mengingat serta merenungkan pria dan wanita secara umum dan terpisah dari profesi atau kedudukan mereka, hanya terdapat satu situasi ketika mereka hampir selalu berusaha menaikkan derajat mereka sendiri, yaitu berusaha membaca lebih baik dari yang biasa mereka lakukan. Apabila mereka sedang berpacaran dan membaca sepucuk surat cinta, mereka membacanya dengan seksama dan penuh perhatian. Mereka membaca tiap kata dengan 3 cara. Mereka membaca keseluruhan yang berkenaan dengan bagian-bagian dan setiap bagian dipandang dari segi keseluruhan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Irwan yang sudah mendengarkan presentasi dari saya. Selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya melalui WhatsApp group. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.